Perkenalkan, nama saya Kevin Kostumino, saya kelas 11 multimedia, dan saya bersekolah di Mutiara Bangsa 6. Dan kali ini saya akan uh, membuat pembahasan tugas observasi PKK untuk membahas tokoh-tokoh pekerjaan seperti ya kayak gitulah. Dan kali ini saya akan membahas sebuah tokoh yang saya favoritkan di sini ya, yaitu namanya Aegis Tuburaya. Aegis Tuburaya itu lahir pada 7 Juli 1901 di Sukagawa, Prefektur Fukushima, Jepang. Ya, Aegis Tuburaya ini adalah seorang orang Jepang di sini ya. Dan dia meninggal pada tanggal 25 Januari 1970. Ito Shizuoka, Prefektur Shizuoka, Jepang, karena sakit. Pasangannya adalah Masano Araki. Cucunya yaitu adalah Hiroshi Tuburaya, Yuko Tuburaya, Hideaki Tuburaya. Anak-anaknya adalah Hajime Tuburaya, Akira Tuburaya, dan Noboru Tuburaya. Berarti bisa dibilang keluarga Tuburaya itu ya. Oke. Aegis Tuburaya adalah seorang sutradara efek khusus yang bertanggung jawab atas banyak film dari seri televisi fiksi ilmiah Jepang. Dia adalah salah satu pembuat seri atau film Godzilla ya. Kita bisa tahu film Godzilla itu seperti apa, bahkan juga sampai ada di Indonesia. Kita sudah melihat di film-filmnya itu Godzilla itu film apa, kayak film model monster gitu. Dan ternyata karakter monster Godzilla itu adalah penciptanya Aegis Tuburaya sendiri. Serta membuat juga utama Ultra series atau Ultraman series ya, atau Ultraman film gitu, film Ultraman gitu loh. Dan dia bisa dibilang dia dijuluki oleh sang bapak tokusatsu, atau bisa dibilang the master of tokusatsu gitu, the father of tokusatsu ya, maksudnya itulah ya. Dia juga menciptakan sebuah special effect film yang bisa dibilang sangat berkesan bagi semua orang, sehingga jadi kalau kita nonton jadi menarik gitu ya. Oke, kita akan membahas tentang tokoh Aegis Tuburaya ini. Aegis Tuburaya tercatat sebagai salah satu sineas besar Jepang selain Akira Kurosawa. Perjalanan hidup Aegis Tuburaya penuh liku. Pada masa kecilnya bersama kedua adik dan orang tuanya pindah ke Tiongkok. Di sana sang ayah mempunyai jaringan usaha. Meski begitu, Aegis Tuburaya dibesarkan oleh pamannya Ichiro. Pengalaman masa kecilnya dianggap sebagai sesuatu yang penuh emosional dan berwarna. Pada tahun 1915, saat berusia 14 tahun, Aegis Tuburaya menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Mengingat situasi Jepang kala itu sedang gandrung dengan teknologi dirgantara, Aegis remaja meminta kepada keluarganya untuk mendaftar ke sekolah penerbangan di Haneda. Cita-cita Aegis dulunya itu sebelum menjadi sutradara pada masa remaja atau bisa dibilang umur SMA ya. Dulu dia cita-citanya adalah seorang pilot kandas lantaran seorang pilot gitu loh ya. Tapi sayangnya kandas lantaran pendiri sekolahnya meninggal atau tutup usia, dan bersamaan dengan itu ternyata setelah yang pendiri sekolahnya ini meninggal, itu di sekolahnya juga ikut ditutup gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya dia ganti lagi cita-citanya. Aegis Tuburaya itu dia masih pada saat dia remaja. Kemudian dia banting setir melanjutkan sekolahnya ke bidang
perdagangan gitu. Ia kemudian cukup sukses bekerja pada bagian penelitian dan pengembangan perusahaan mainan Uzumi. Dalam sebuah pesta di perusahaan itu terjadilah semacam titik-titik dalam kehidupan Eiji Tsuburaya. Dia bertemu dengan sutradara Yoshiro Edamasa yang kemudian melatihnya menjadi kameramen film, atau bilang ya bisa bikin dulu ya. Sebagai orang Jepang, Eiji Tsuburaya adalah pemeluk Buddha, namun tahun-tahun berikutnya ia memilih memeluk agama Katolik, mengikuti jejak istrinya yang sudah lebih dulu dibaptis menjadi Katolik Roma. Tahun 1930, Eiji Tsuburaya dengan Masano Araki Hajime yang pertama dari 3 putra mereka lahir setahun kemudian. Selama tahun 1930-an, ia pindah antara 17 studio dan menjadi terkenal karena karya yang penuh dengan ketelitiannya. Selama periode ini bahwa Eiji Tsuburaya melihat sebuah film yang akan menunjuk ke arah karir masa depannya setelah sukses internasional dengan film Godzilla pada tahun 1954. Dia berkata, ketika saya bekerja untuk Nikatsu Studios, King Kong datang ke Kyoto dan saya tidak pernah lupa film itu. Saya berpikir, aku suatu hari nanti akan membuat film raksasa seperti itu ya. Perjalanan karya Eiji Tsuburaya sebagai sinias bermula dan posisinya sebagai asisten sinematografi di Nippon Katsudo Sashin Kabusuki Kaisa, yang kemudian lebih dikenal dengan namanya Nikatsu di Kyoto. Tahun 1921 sampai 1923, Eiji Tsuburaya bergabung dengan Ogasawara Production dan menjabat sebagai kepala kameramen. Perusahaan terjadi ketika Eiji Tsuburaya menjadi kepala teknik special effect di Toho Tokyo Studios. Apa yang dirancangkan dari tahun 1927 sampai 1930 mulai diterapkan. Eiji Tsuburaya memperkenalkan teknik pembuatan film inovatif, termasuk penggunaan kren kamera di dalam film Jepang. Selama Perang Pasifik bergejolak dan Jepang dibombardir sekutu ya, Eiji Tsuburaya terlibat dalam propaganda negaranya sehingga dirinya bisa dibilang sangat sulit mengembangkan karya-karyanya. Tsuburaya akhirnya membangun perusahaan film sendiri dan mendirikan penelitian Tsuburaya Visual Effects sampai ia kembali ke top awal tahun 1990-an. Pencapaian terbesar dalam karir Eiji Tsuburaya yakni penciptaan efek khusus atau bisa dibilang tokusatsu gitu ya. Tokusatsu itu kalian jangan salah sangka, tokusatsu itu adalah sebuah special effect atau lebih tepatnya efek khusus ya, bukan superhero Jepang, bukan. Tokusatsu itu adalah special effect atau efek khusus begitulah pada film Godzilla dan Ultraman. Ya kita kenal dengan film itulah, film Ultraman lah ya. Karena Eiji Tsuburaya sendiri kan dia menginspirasi dari mana ya? Dari King Kong gitulah ya. Dan dia juga kan sudah pernah saya katakan dari percakapannya Eiji Tsuburaya, dia pesan Eiji Tsuburaya untuk membuat raksasa seperti si King Kong ini, dan akhirnya terciptalah Ultraman ya, yang bisa dibilang sangat mirip dengan manusia, tapi dengan manusia silver gitu, pahlawan raksasa, bisa dibilang pahlawan cahaya gitu ya, raksasa cahaya yang terus menyelamatkan bumi dan umat manusia. Tahun 1940, Tsuburaya mendirikan laboratorium special effect di rumahnya. Melalui Tsuburaya Production meluncurkan serial televisi Ultra. Kemudian pada bulan Juli 1966 dirilislah film series Ultraman. Ya. Film series Ultraman. Ya, kita tahu Ultraman itu siapa? Ultraman menjadi live action serial televisi Jepang pertama yang diekspor ke seluruh dunia dan
dan melahirkan serial Ultra yang berlanjut hingga sekarang ya. Mungkin tanpa adanya Aegis Tsuburaya, Ultraman tidak akan bisa ada sampai sekarang gitu loh ya. Karena bisa dibilang Ultraman ini selalu menemani kita lah dalam asupan kita sehari-hari gitu. Jangankan film Ultraman itu bisa bilang hanya khusus buat istilahnya bocah gitu ya. Karena itu film itu untuk semua orang, semua umur. Gak jadi masalah itu tontonan anak-anak atau bukan. Yang penting itu tontonan untuk asupan kita semua gitu loh ya. Selera kita gitu loh ya. Kalau film Ultraman itu dianggap bocah, kalian udah pasti salah. Film itu untuk semua umur. Kelakuan kitanya aja yang bisa dibilang sangat bocah kalau kita ngurusin kehidupan orang gitu loh ya. Jadi film itu tidak bergantung kepada yang namanya tergantung kepada mau anak kecil mau anak dewasa, itu enggak tergantung, tapi kelakuan kita yang tergantung gini. Kalau kelakuan kita ngurusin kehidupan orang itu sama aja masih bocah gitu ya. Dan pada saat itu Aegis Tsuburaya pun akhirnya meninggal pada tanggal 25 Januari 1970 dikarenakan sakit ya. Setelah semenjak penayangannya Ultraman yang kedua yaitu Ultra Seven ya, kali bisa ya kita bisa tahu Ultra Seven itu seperti siapa gitu ya. Dan walaupun dia meninggal dunia, bukan berarti produksi film Ultraman ini berhenti, enggak. Karena kata-kata terakhir dari Aegis Tsuburaya bilang walaupun dia masih ingin tetap berlanjut sampai akhir gitu loh. Walaupun dia sudah meninggal, tapi mimpinya Aegis Tsuburaya ini untuk melanjutkan terus film-film Ultraman seperti itu ya. Dan akhirnya Ultraman ini lebih kita kenal sampai sekarang gitu. Ya, tanpa mimpinya Aegis Tsuburaya, Ultraman tidak akan bisa sampai pada tahun ini gitu. Dan Aegis Tsuburaya itu mendirikan sebuah produksi yang franchise produksi ya. Produksi sendiri yang bernama Tsuburaya Production. Dan bisa dibilang Tsuburaya Production ini sukses besar di dunia yang ketiga di perfilman tokusatsu. Yang pertama itu adalah Super Sentai, atau lebih tepatnya kalau orang-orang bilang Power Ranger ya. Itu sukses besar dunia tokusatsu yang pertama. Yang kedua adalah Kamen Rider. Sukses besar di dunia tokusatsu yang kedua di situ ya. Itu juga produksinya sama yang kayak Power Ranger gitu. Bisa dibilang saudara filmnya gitu ya, di produksi Toei Animation ya. Untuk produksi Tsuburaya sendiri bisa dibilang sukses terbesar di dunia ketiga karena film Ultraman-nya ya, bisa dibilang Ultraman-nya sangat bagus-bagus. Sampai saat ini warna dari desain juga bisa dibilang sangat luar biasa sih ya. Oke. Jadi itu saja yang saya sampaikan tentang tokoh-tokoh mengenai Aegis Tsuburaya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi terinspirasi bagi kita semua ya, menjadi lebih motivasi untuk kita semua gitu. Oke, sekian pada video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.